Bagaimana jika 1 jam waktu scroll HP-mu yang tidak produktif setiap malam bisa kamu ubah menjadi penghasilan tambahan 3 sampai 5 juta rupiah per bulan? Caranya bukan dengan jualan, bukan dengan trading yang bikin pusing, tapi dengan menjadi seorang kurator informasi profesional. Sebuah bisnis yang modalnya hanya otakmu dan waktumu yang paling luang. Jika kamu penasaran, tonton video ini sampai habis. Saya nggak punya waktu. Ini adalah alasan paling populer, paling masuk akal, dan pembunuh mimpi paling efektif bagi para karyawan. Pulang kerja sudah lelah fisik dan mental, kena macet berjam-jam. Sampai di rumah, rasanya sudah tidak ada lagi energi tersisa. Boro-boro mau mikirin bisnis sampingan. Buat melek nonton serial favorit saja, kadang sudah susah. Saya paham. Saya juga pernah berada di posisi itu. Perasaan di mana kita punya mimpi besar, tapi rasanya tercekik oleh rutinitas 24 jam yang begitu-begitu saja. Kita ingin punya penghasilan tambahan, kita ingin keluar dari pekerjaan yang membosankan. Tapi, kita selalu terbentur pada tembok raksasa bernama waktu. Tapi bagaimana jika tembok itu sebenarnya tidak setinggi yang kita kira? Bagaimana jika sebenarnya kita tidak butuh 4 atau 5 jam sehari untuk memulai? Bagaimana jika sebenarnya hanya dengan 1 jam yang fokus dan konsisten setiap hari, kita sudah bisa membangun sebuah mesin uang yang nyata? Hari ini, kita tidak akan membahas puluhan ide bisnis yang rumit. Kita akan fokus pada satu ide bisnis yang sangat spesifik yang dirancang khusus untuk para pekerja sibuk. Sebuah bisnis yang modalnya hanya otakmu dan waktumu yang paling luang. Ini bukan janji manis. Ini adalah sebuah strategi. Sebuah peta jalan yang akan mengubah caramu memandang waktu luangmu untuk selamanya. Sebelum kita bongkar idenya, kita perlu melakukan satu pergeseran mindset yang paling fundamental. Ini adalah kuncinya. Berhentilah berpikir tentang mencari waktu tambahan. Itu mustahil. Waktu kita semua sama, 24 jam. Mulailah berpikir tentang mengalokasikan ulang waktu yang sudah ada. Coba jujur pada diri sendiri. Berapa lama waktu yang kamu habiskan setiap hari untuk scroll media sosial tanpa tujuan? Nonton video random, atau sekedar bengong karena lelah? Rata-rata, angkanya bisa 1-3 jam. Kita tidak akan menghapus semua waktu santai itu. Kita hanya akan mencuri 1 jam paling produktif dari sana. 1 jam di mana kamu beralih dari seorang konsumen konten menjadi seorang produsen nilai. Dengan mindset ini, alasan tidak punya waktu langsung gugur. Pertanyaannya bukan lagi, apakah aku punya waktu? Tapi, apakah aku mau mengalokasikan waktuku untuk masa depanku? Jika jawabanmu adalah ya, mari kita perkenalkan ide bisnisnya. Ide bisnis itu adalah menjadi seorang kurator dan distributor konten niche. Oke, kedengarannya sedikit rumit, tapi sebenarnya ini sangat sederhana. Mari kita bedah. Apa itu kurator konten? Bayangkan seorang kurator di museum seni. Dia tidak melukis semua lukisan itu. Tugasnya adalah memilih lukisan-lukisan terbaik dari berbagai seniman, menatanya dalam sebuah galeri, dan memberikan konteks agar para pengunjung mengerti. Di dunia informasi digital yang super berisik, peran ini sangat dibutuhkan. Kurator konten tidak menciptakan konten dari nol. Tugasmu adalah menemukan artikel, berita, video, atau thread terbaik dan paling relevan di satu bidang atau niche yang spesifik. Menyaringnya, memilih 1-2 permata yang paling berharga, dan menyajikannya kembali dalam bentuk yang lebih mudah dicerna, biasanya dengan tambahan sedikit perspektif atau rangkuman darimu. Siapa yang butuh jasa ini? Para profesional dan pemilik bisnis yang super sibuk. Seorang CEO teknologi startup, seorang manajer pemasaran, seorang penasihat keuangan, seorang agen properti. Mereka semua tahu betapa pentingnya membangun personal branding di platform seperti LinkedIn atau Twitter X. Mereka harus terlihat aktif, berbagi wawasan, dan menjadi seorang ahli di bidangnya. Tapi masalahnya, mereka tidak punya waktu untuk membaca puluhan artikel setiap hari dan memikirkan konten. Disinilah kamu masuk. Kamu menjadi otak konten eksternal mereka.
Kamu yang melakukan pekerjaan riset dan kurasi, sehingga mereka tetap bisa eksis dan membangun citra ahli, hanya dengan menyetujui konten yang sudah kamu siapkan. Ini adalah solusi painkiller untuk masalah mereka. Bagaimana mungkin pekerjaan ini bisa dilakukan hanya dalam 1 jam? Sangat mungkin jika kamu punya sistem. Ini dia blueprint-nya, menit per menit. Menit 0 sampai 20, fase riset dan kurasi. Ini adalah fase berburu harta karun. Tujuannya adalah menemukan 1 hingga 2 konten emas untuk klienmu. Jangan buka media sosial secara acak, itu jebakan. Gunakan tools yang tepat. 1. Feedly. Ini adalah aplikasi gratis di mana kamu bisa mengumpulkan semua situs berita, blog, dan publikasi favorit di niche klienmu dalam satu tempat. Kamu tinggal scroll judul-judulnya dengan cepat. 2. Google Alerts. Atur notifikasi gratis untuk kata kunci yang relevan dengan industri klienmu. Google akan mengirimkan artikel-artikel terbaru langsung ke emailmu. 3. Twitter X, Lists. Buat daftar khusus yang isinya hanya para ahli top di bidang klienmu. Kamu bisa melihat apa yang sedang mereka bicarakan tanpa terganggu oleh timeline yang berisik. Dalam 20 menit, tugasmu hanya scan dan pilih 1 artikel atau ide paling menarik hari itu. Simpang linknya. Menit 20 sampai 45. Fase produksi dan penjadwalan. Sekarang saatnya mengubah harta karun tadi menjadi sebuah postingan. Langkah 1, 5 menit. Baca cepat artikel atau tonton video yang sudah kamu pilih. Cari 3 poin utamanya. Langkah 2, 10 menit. Tulis sebuah rangkuman singkat atau caption. Formulanya bisa seperti ini. Hook, 1 kalimat menarik yang jadi masalah utama. Poin inti, 3 poin rangkuman dalam bentuk bullet points. Perspektifmu, tambahkan 1 kalimat opinimu. Ini sangat relevan karena call to action. Ajukan sebuah pertanyaan untuk memancing diskusi. Langkah 3, 5 menit. Buat sebuah gambar pendukung yang simpel menggunakan template di Canva. Langkah 4, 5 menit. Buka aplikasi penjadwalan konten seperti Buffer, Later, atau Meta Business Suite. Semuanya punya versi gratis. Masukkan tulisan dan gambarmu, lalu jadwalkan untuk tayang besok di jam prima. Selesai. Konten untuk 1 hari beres. Kamu tidak perlu online saat konten itu terbit. Semuanya sudah otomatis. Menit 45 sampai 60 menit. Fase pengembangan bisnis. Sisa 15 menit ini adalah waktu untuk menumbuhkan bisnismu. 5 menit, balas komentar atau interaksi yang masuk di postingan klien dari hari sebelumnya. 10 menit, buka LinkedIn. Cari 5 calon klien baru yang potensial. Kirim 1 pesan perkenalan yang sopan, atau cukup follow dan berinteraksi dengan konten mereka secara tulus. Hanya itu. 1 jam. Konsisten setiap hari, Senin sampai Jumat. Idenya masuk akal, Bang. Tapi gimana cara meyakinkan orang untuk membayar jasa kita, apalagi kalau kita masih pemula? Kuncinya adalah show, don't tell. Tunjukkan, jangan hanya katakan. Langkah 1, pilih niche-mu. Pilih 1 bidang yang kamu minati atau sedikit kamu pahami. Apakah itu teknologi, marketing, keuangan, bahkan kesehatan. Ini akan membantumu fokus. Langkah 2, bangun portofoliomu sendiri. Jadikan dirimu sendiri sebagai klien pertamamu. Terapkan sistem 1 jam sehari itu untuk akun LinkedIn atau Twitter X pribadimu selama 30 hari penuh. Posting konten hasil kurasimu secara konsisten. Ini akan menjadi bukti nyata bahwa kamu bisa melakukannya. Langkah 3, tawarkan penawaran yang sulit ditolak. Setelah 30 hari, profilmu akan terlihat jauh lebih profesional. Sekarang, cari 5 hingga 10 profesional atau pemilik bisnis di niche-mu yang profilnya tidak aktif. Kirimkan mereka pesan, tapi jangan langsung jualan. Tawarkan bantuan. Contoh pesannya, "Halo Bapak Ibu nama, perkenalkan saya nama kamu. Saya sangat mengikuti perkembangan Bapak Ibu di industri niche. Saya melihat Bapak Ibu punya banyak wawasan berharga, namun mungkin terkendala waktu untuk aktif berbagi di LinkedIn.
Sebagai portofolio, saya ingin menawarkan bantuan untuk mengelola dan mengisi konten LinkedIn Bapak Ibu selama 1 minggu penuh, sepenuhnya gratis. Saya yang akan melakukan riset, kurasi, dan penjadwalan. Jika setelah seminggu hasilnya memuaskan, kita bisa diskusikan kerjasama lebih lanjut. Jika tidak, tidak ada kewajiban apapun. Terima kasih. Ini hampir mustahil ditolak. Resikonya nol bagi mereka. Dan ini adalah kesempatan emas bagimu untuk membuktikan nilaimu. Dari 10 orang yang kamu tawarkan, jika 1 atau 2 saja yang akhirnya menjadi klien berbayar, misalnya dengan tarif awal 1–2 juta per bulan, kamu sudah berhasil membangun sumber penghasilan baru yang signifikan. Lalu bagaimana ide bisnis 1 jam sehari ini bisa menjadi miliaran? Ini adalah tentang skalabilitas atau kemampuan untuk tumbuh. Bulan 1–3, kamu punya 1–2 klien. Penghasilan tambahanmu 2–4 juta per bulan. Kamu masih mengerjakannya sendiri. Bulan ke-4–6, kamu sudah punya 3–4 klien. Kamu menaikkan tarifmu karena portofoliomu semakin kuat. Penghasilanmu bisa mencapai 5–8 juta per bulan. Di titik ini, 1 jam mungkin tidak cukup. Bulan 7 ke atas, kamu mulai merekrut seorang asisten virtual atau anak magang untuk membantumu di fase riset. Kamu membayarnya dari keuntunganmu. Sekarang, waktumu bebas. Kamu tidak lagi fokus pada pekerjaan teknis, tapi pada mencari klien-klien yang lebih besar. Kamu sudah bukan lagi freelancer. Kamu adalah pemilik sebuah agensi mikro. Inilah cara 1 jam sehari yang dipupuk dengan konsistensi bisa tumbuh menjadi sebuah bisnis yang nyata dan berkelanjutan. Jadi, kita kembali ke awal. Tembok raksasa bernama tidak punya waktu itu kini terlihat seperti apa? Ternyata itu hanyalah sebuah tirai tipis yang bisa kita singkapkan dengan mudah. Alasan sebenarnya seringkali bukanlah ketiadaan waktu, tapi ketiadaan rencana dan keberanian untuk memulai. Hari ini, kamu sudah mendapatkan rencananya. Sebuah blueprint yang sangat detail. Yang tersisa sekarang hanyalah satu hal. Keberanianmu untuk mengambil 1 jam itu, mematikannya dari hiburan sesaat, dan menginvestasikannya untuk masa depanmu. Setiap jam yang kamu tanam hari ini akan menjadi pohon rindang yang akan menaungimu di masa depan. Jangan sia-siakan benihmu.